consulting itu kan ngukurnya dari kita ngeset bareng-bareng nih target lo, tujuan lo apa gitu. Nah, yang paling susah tuh yang tadi gue bilang kayak gue, dia ngukur klien kita tuh ngukur dari ukurannya dia terus. Itu tuh sulit banget. Kita kasih tahu kalau dia rasanya lagi kurang ya kurang, kalau rasanya lagi banyak ya banyak gitu. Ya suka-suka dia. Gitu. Itu yang paling problem yang kita nggak akan pernah bisa solve pada akhirnya. Tidak bisa solve karena ndablek maksudnya dalam arti ya Allah udah gue kasih tahu kecebur kan, gue bilang juga apa enggak enak berenang gitu, padahal dia lagi sengsara gitu. Sesusah itu atau memang jawabannya nggak ada atau jawabannya waktu? Nah itu dia kan elemennya tuh ada. Kalau kan problemnya gitu ya, kadang-kadang quality, monetary atau time. Selalu cuma 3 itu gitu. Yang kita cuma bisa menang 2 max dari 3 itu gitu. Ketika kita discuss dan apa segala macam. Tapi kadang-kadang kalau kayak kita ya nge-konsul gitu, kadang-kadang orang bayar tuh pengennya tuh ibaratnya minum obat sembuh beres gitu loh. Padahal ini ada dinamika nih, dimana lo minum obat, tapi kalau lo masih misalnya lo ngerokok parah gitu, ya yang lo di saat lo sakit paru-paru, lo minum obat tapi lo ngerokok parah juga gitu. Ya itu menjadi kesulitan gitu. Enggak, lo kalau ngerokok lo bakal tetap sakit, tapi gimana gitu. Nah yang gitu-gitu loh gitu. Dan kadang-kadang juga memang keadaan, dan itu pun kan spektrumnya banyak ya, ada eksternal, ada internal gitu. Ini problemnya internal atau eksternal gitu. Pada saat COVID itu mau semua klien teriak gitu ya, tapi semua juga nggak bakal nembak ke kita balik karena ya lu lihat samping-samping juga lagi kayak gitu. Tapi kalau kadang-kadang ada di momen-momen itu aja bisa, jangan ngukur aja. Maksudnya lu ngukur rezeki lu dari ngukur rezeki orang, padahal yang lu lakukan lu kan nggak tahu dalam waktu misalnya ya Mas Danang gitu podcast, kita ngelihat video berapa 30 menit, 40 menit, 1 jam gitu. Yang kita lihat kan cuma 1 jamnya. Lu nggak lihat nih 23 jam lain itu dia ngapain gitu. Iya, betul. Gitu. Yang tadi yang disampaikan problem itu tuh yang orang lihat permukaannya, kita ngasih tahu based on meeting 30 menit 1 jam tuh mereka they think kadang-kadang kita bisa langsung nge-solve gitu problemnya. Padahal kita juga riset. Alhamdulillah ada ChatGPT ya. Wow. Nanya gitu kayak zaman dulu apa Alibaba ya. Ditanya lagi pakai baju apa. Karena pakai sorban. Ini interface-nya. Tapi pernah nggak kalian ninggalin klien kayak Bapak Ibu mohon maaf, kayaknya bukan kami yang kalian cari gitu, karena dia benar-benar kayak udah nggak bisa dikasih tahu lagi. Pernah sih gitu. Itu kejadian juga gitu. Karena kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang selain dari eksternal, dari kepuasan si kliennya sendiri sama di internal kita. Gitu. Kadang-kadang tuh suka zaman dulu kita tuh mungkin lebih nggak semua klien kita ambil gitu ya. Bisnisnya apa aja segala macam, oke masuk segala macam. Tapi yang terjadi adalah di satu risk paling besar adalah klien kita nggak satisfied kan berarti kan. Karena kenapa? Karena tim kita juga sebenarnya nggak siap untuk mengerjakan klien tersebut. Gitu. Jadi kalau di satu sisi tuh akhirnya perusahaan kita adalah kita ngelihat ini dari internal kita, dari kapasiti kita kayak belum bisa nih handle klien ini gitu ya. Dan ini keputusannya ya kita harus let go. Tapi kita ngasih pengertian bahwa gini, kita udah menyelesaikan nih semua yang kemarin kewajiban kita, cuma untuk kedepannya kayaknya ini nggak make sense juga buat kita gitu. Satu mungkin ya nggak masuk secara cost gitu ya, karena tim gua harus lebih banyak. Yang kedua ya mungkin secara skill juga perlu waktu untuk kita ngejar, dan kadang-kadang dari kliennya sendiri ekspektasi segini, maksudnya dari penawaran yang dikirimkan oleh Rama misalkan kita akan ngerjainnya segini. Cuma kadang-kadang ketemu juga klien yang nggak ngerti nih tawarinnya apa sih sebetulnya. Pokoknya dia join dulu deh pokoknya. Kayak TMP beres lah pokoknya. Goalnya adalah gue bayar lu, beres ya masalah gue yang tadi itu bilang misalkan. Jadi, nah itu biasanya klien-klien yang cepat atau lambat kita akan kita nggak kita perpanjang lagi gitu, kita gituin. Gitu sih mungkin ya. Berarti kalau dari 3 kategori klien yang
lu nggak mau kerja sama. Wah, tahu semua dong. Iya. Kategori ya. Dari yang dia yang mild, medium, hot. Mungkin kalau permasalahan semua konsultan Iya juga ya. Mungkin kalau diukur pertama, kan kita pasti kalau namanya kerjasama itu bukan satu arah gitu ya. Maksudnya ini bukan tentang TMP, bukan tentang bisnis klien, tapi tentang gimana kita berdua solving problem yang kebetulan problemnya ada di klien. Gitu kan. Paling mungkin kalau gue jujur-jujuran aja di ukur pertama kan kita lihat data finansial, kemampuan finansial seperti apa. Gue jujur aja gitu kan, karena gue harus ngukur kan. Oh, kemampuan finansial lu karena kita assessment awal pasti kan kita lihat dia lagi red flag banget apa enggak, seperti apa kemampuan bayar. Jadi yang pertama gue lihat pasti kemampuan bayar. Oke. Kedua dari setelah kemampuan bayar gue lihat juga skop pekerjaannya. Karena kan gimana ya, kalau di kita itu memang penting banget kalau kita tuh nggak over promise. Iya, kayak tenang aja bro, aman. Enggak. Gue paling gak mau banget kayak gitu. Sering gitu. Iya. Lo aman-aman aja, keren banget. Siap, iya. Bisa bang, aman. Ya kan kita nggak kayak gitu. Jadi gue lihat dulu nih, ini skop pekerjaannya. 8 anak. Ya gue nggak mau kayak gitu, jadi kita lihat dulu skop pekerjaannya, kita ukur sekarang tim capacity-nya lagi seperti apa. Makanya biasanya gue ngobrol dulu banget gitu, ya tadi kayak yang gitu bilang, nih ownernya tipikalnya gimana juga gitu, ini orang yang bisa kita kerja bareng apa enggak ya. Kita jadi saling assess juga, dia assess kita assess dia juga. Itu jadi secara yang kedua tadi scoping pekerjaan tim kita capable apa enggak. Kalau misalnya ada chance kita bakal enggak over promise ataupun kita kayaknya wah ini nggak bisa, itu gue pasti gue red flagin juga. Yang ketiga tadi ngobrol sama owner, kita cocok nggak nih buat engage bareng gitu. Kayak gue ngobrol sama lo, kita vibe-nya sama atau enggak, terus lo cara lo ngelihat kita gimana, cara lo nge-value kita seperti apa. Tadi kalau bisa kita cuma jadi obat sakit perut doang ya susah nih kita, nih nggak bisa nih pasti nih, kita akan lo berarti benar-benar cuma ngelempar, nanti gue ngelempar kata-kata yang salah gitu. Ya, gue nggak mau ngomong gitu, nanti terus harapannya tuh beres gitu, nggak bisa pak, kita bukan WC umum gitu kan, jadi nggak bisa. Nah itu paling 3 itu sih yang jadi acuan kita selama ini kalau kita bisa kerja bareng apa. Tapi menarik pilihan kalimatnya adalah kami bukan WC umum sementara. Kalau teman-teman gue di konsultan itu kan rata-rata jadi mirip WC umum. Kalau ini kan berarti kesempatan untuk lu memutarkan isi hati. Kalimatnya adalah kami bukan WC umum, koma. Kami adalah. Gue akan menjawabnya lebih apa ya, maksudnya spektrumnya beda sih. Gini loh, kalau gimana pun kita emang tempat mungkin kayak lo tempat berkeluh kesah gitu ya. Tapi apakah semuanya? Enggak juga. Kayak kita kan memilih kan, kayak ibarat kata nih, ya kayak mungkin gue bisa bilang gini, aku jadi bahas toilet tapi nanti gue jadi. Kayak lu bisa ntar deh, iya bisa. Ya ini bukan juga beda. Kayak lu bisa, kan ada beda-beda kan. Ada kan lu bisa BAB harus di rumah. Atau nggak lu BAB, gue harus di hotel, gue buka kamar terus gue mau BAB itu sudah. Ada yang bisa literally lu ke depan Indomaret dimanapun selama lu mau mengeluarkan bebas. Nah itu sama kayak mungkin di case gue ya. At the end of the day, ya udah kita mau solve problem lu mau BAB kan. Kita tapi kita milih juga gitu. Kita nggak mau jadi yang kayak cepret-cepret sembarangan bisa dibilang kayak gitu. Pencepretan kita sesuai dengan nih. Lu berarti WC Korea kan jadi kan lu pasti ini yang bisa dipencet otomatis. Nah, yang hangat ini bisa hangat, bisa dingin nggak, terus kayak ini bisa semprot sendiri nggak gitu. Kayak gitu. Jadi kan ya lu fitnya di situ nih, lu fit apa nggak gitu ya. Analogi toilet umum gitu. Kepala gue beda. Di kepala gue kalau udah agak aneh. Itu tuh bukan micat. Ya, bukan meja. Dan bukan Tinder juga, kita lebih ke Bumble kali ya. Jadi lawan mainnya tuh kita harus tahu banget nih kayak gimana. Out of bukan asal swipe kanan gitu misalnya, atau misalnya asal butuh terus kontak gitu. Karena kadang-kadang kita
karena kita udah dari tahun 2013, 10 years ya. Nah, kita tuh dulu awal-awal idealis banget Pak. Semua orang minta tolong kita coba bantu aja. Sampai pada waktu itu banyak lah yang menyakitkan, kayak kita coba bantu sahabat banget. Gue dulu pernah sahabat gue banget lah, dan orang keluarganya, jadi bisnis keluarganya lagi goyah, under challenge banget. Kita sampai pasang badan Pak, nama pribadi kita masuk ke bank apa segala macam. Kita nggak pernah ngomongin berapa, gimana apa segala macam. Itu trust based banget kan. Dan kita beneran siang sore malam tim turun, hitung gudang segede-gede gaban apa segala macam gitu. Terus pas di ujung-ujung nih, udah ujung-ujung deadline, kita cuma nanya, ini nanti kalau kita masuk, karena itu penentuannya hidup dan mati Pak, kalau kita tanda tangan tuh waktu hari itu berarti nama kita tuh bisa kesangkut, kelibet-libet, ya bisa sampai di jeruji besi tuh, bisa jadi itu. Terus begitu kita tanya, ya kita ada solusi. Makanya tadi kayak monetary value itu bukan transaksional ya, maksudnya bukan kayak lu bisa bayar atau enggak, tapi kita bisa bayangin dia ini sebenarnya punya potensi, dari sini dia bisa dapat ini, bisa dapat ini. Jadi kita nanti dari sininya aja deh kita bikin deal supaya seperti apa nih nanti gitu. Jadi nggak selalu harus kayak lo bayar gue sekian juta gitu misalnya, atau sekian ratus ribu atau sekian 10.000. No. Tapi kalau gue ngeliat lo tuh ada potensi lo, kita tuh ada potensi, lo tuh ada potensi ini, lo punya skill ini. Kalau lo buat ini, lo tuh bisa punya pendapatan gini karena ininya begini misalnya gitu. Nah dari situlah nanti lo bayar kita, nggak apa-apa pembayarannya gimana, nanti yang paling nggak deg-degan Pak Adit gitu nih, bayar gajian anak-anak gimana gitu misalnya gitu. Tapi ya itu tadi, kalau nggak klik, kita pernah ya beberapa sahabat kita lagi, bukan cuma satu tuh kejadiannya, beberapa kali kita mati-matian mau tolong, ternyata dari sisi sananya nggak gayung bersambut gitu loh.